podcast Promosi di Pendidikan Kimia FKIP Universitas Palangkaraya. Bersama saya Maya Arudis Anggreni. Di sini sudah hadir narasumber kita, guru dari SMKN 4 Palangkaraya bersama Ibu Meleli. Ya, selamat bertemu Bu Maya. Ya, selamat bertemu Bu. Terima kasih atas kedatangan di podcast Ya, kami. Baik, pada kesempatan kali ini podcast ini akan membahas apa saja permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran kimia. Permasalahan yang terjadi mungkin bisa dari sisi gurunya sendiri, atau dari sisi siswa, atau dari konsep kimianya sendiri gitu ya, yang dianggap sulit mungkin, atau dari sisi kurikulum. ya, Sekarang kurikulum merdeka Bu ya. Nah, kita akan sharing, kita akan mengulik lebih jauh mengenai hal itu dari pengalaman Bu Leli sendiri, mungkin sebagai guru di SMK 4. Silakan Bu Meleli. baik, sebuah kesempatan dan kehormatan untuk saya boleh bergabung bersama podcast dari program studi pendidikan kimia, di mana saya juga alumni di sini, Bu Maya. Kesempatan ini menjadi kesempatan berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman di luar sana banyak ya pengalamannya yang lebih, kemudian permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Namun yang saya ungkapkan di sini mungkin pengalaman secara pribadi yang memang ditemui di lapangan. Mengajar kimia itu sebenarnya menyenangkan. Ada bagian-bagian yang ketika berhadapan dengan siswa, siswa sangat menyukai pembelajaran itu, terutama di bagian-bagian seperti yang melakukan percobaan. Nah, kemudian praktikum seperti menguji asam basa, siswa begitu tertarik. Kalau saya sesuai dengan tempat saya mengajar di SMK ya Bu, jadi memang kalau di SMK itu anak lebih tertarik dengan sesuatu yang langsung dia kerjakan. Bisa dilihat. Ya, yang bisa hasilnya ya. dilihat gitu, dia bisa melihat perubahannya, itu membuat dia tertarik. Nah, hal tersebut juga yang membuat pembelajaran kimia menghadapi beberapa permasalahan di lapangannya. Yang pertama, misalnya ketika sekolah, khususnya di SMK itu, terkadang kita tidak punya laboratorium. Nah, ketika melakukan percobaan, kita agak kesulitan, sehingga memang guru harus memiliki cara dan langkah-langkah yang bisa menghadirkan percobaan itu di kelas, mungkin dengan peralatan yang sederhana, kemudian zat-zat yang mungkin tidak sekompleks yang ada di laboratorium, namun setidaknya memberikan gambaran kepada siswa seperti apa mereka bisa melakukan percobaan. Kemudian materi kimia itu kan beberapa sulit untuk dilihat secara nyata oleh siswa. Ya, sangat abstrak gitu. Ya, ketika kita bertanya kepada siswa dengan materi yang sederhana saja, misalnya materi dan perubahannya. Ketika kita tanyakan, apakah kalian pernah menggunakan zat-zat kimia? Kebanyakan siswa itu dia mengatakan, tidak pernah Bu, saya tidak pernah menggunakan zat kimia. Lalu kemudian kita bawa lagi ke pemahaman, ke pertanyaan lain, kemudian kalau nasi pernah tidak makan, kemudian dan lain-lainnya. Lalu mereka kemudian berpikir, lalu mereka mencari di literatur, kemudian dalam pembelajaran mereka tahu bahwa semua materi itu kan materi itu adalah semua yang ada dan itu mencakup bahan kimia. Nah, ketika mereka melihat seperti itu, mereka jadi pikir, oh ternyata semua yang ada, yang semua yang saya pakai, bahkan dalam tubuh saya ada air, itu ternyata zat kimia ya Bu. Nah, hal-hal seperti itu memang kesulitan kita. Seperti misalnya ketika kita membicarakan ikatan, dia kan kita bicarakan zat misalnya NaCl. Pernah tidak melihat NaCl? Nggak pernah Bu, gitu ya. Iya. Sering. Iya, padahal sering hari-hari ya dia gunakan. Kemudian ketika kita tanyakan, kalau garam dapur kira-kira pernah tidak? Oh ya Bu, tiap hari. Tahu nggak rasanya apa? Kemudian mereka rame. Ternyata hal-hal seperti itu yang mereka kira kimia itu adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, sesuatu yang sangat abstrak gitu. Ternyata memang dekat dengan kehidupan mereka. Sehari-hari sudah Iya, sering ketemu, cuma iya, nggak tahu itu iya. itu adalah bahan kimia Iya. gitu ya.
Kemudian dalam pemikiran mereka kan kimia itu adalah sesuatu yang berbahaya. Iya. Nah, kalau kimia itu pasti yang beracun gitu ya. Kalau makanan yang ada pengawetnya itu yang kimia. Kemudian yang kalau mereka tanya apa sih itu Bu kalau bakso yang mengandung boraks gitu, itu yang mereka tahu gitu. Kemudian terkadang juga dari segi gurunya, dari segi kami yang melaksanakan tentu terkadang pemilihan uh, metode dalam pembelajaran juga terkadang tidak menghantarkan siswa memiliki pemahaman yang maksimal terhadap pembelajaran itu. Kemudian penyusunan evaluasi mungkin ya Bu, Ya, terkadang evaluasi yang disusun itu mungkin dalam bentuk yang tidak membuat siswa itu memahami materi itu secara keseluruhan dan mendalam. Dan lagi keterbatasan misalnya penggunaan aplikasi. Sebenarnya kan sekarang banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang bisa menghantarkan kita untuk menampilkan kimia itu secara lebih nyata kepada siswa. Nah, penguasaan guru terhadap aplikasi-aplikasi tersebut memang ada beberapa, khususnya saya mungkin masih kurang, sehingga memang saya pun terbatas untuk transferkannya kepada siswa. Dan terkadang juga minat siswa dalam belajar khususnya di SMK ketika dia sudah merasa kimia itu adalah materi yang sulit, dia jadi kurang semangat, memang kurang berminat ketika jadi tidak tertarik iya ya, karena karena dia belum kimianya tahu nih, sulit. karena mendengar kimia dulu nih, kimia tuh susah gitu, kimia tuh sesuatu yang berbahaya gitu. Ternyata ketika diajak untuk belajar itu terkadang malah siswa minatnya muncul dan dia senang untuk belajar itu. Kalau pengalaman saya sih Bu, yang dua model materi kimia sih yang memang disukai oleh siswa. Yang pertama memang yang ada praktikumnya, kemudian yang kedua yang ada hitungannya. Karena ya, karena ketika mereka menghitungkan, mereka langsung mengerjakan gitu satu-satu. Dan dia bisa bertanya dengan temannya, kemudian berdiskusi dengan gurunya. Bagi saya, pengalaman saya sih lebih mudah ketika mengajarkan seperti itu. Memang yang sulit itu apabila uh, ketika mengajarkan kimia yang memuat materi, pemahaman, misalnya seperti apa ya, struktur periodik mungkin, ya seperti itu. Struktur periodik karena Ya, nggak bisa langsung dilihat iya, mereka sehari-harinya tuh, seperti apa iya, gitu ya. atom itu apa ya, ibunya gurunya hanya cerita atom itu bagian terkecil gitu, padahal mereka atom tuh yang mana, mereka mikir ya mereka tahu sama itu kacang atom gitu, apa itu Bu gitu, ternyata kan bukan seperti itu. Iya, kalau atom sehari-hari ini tahunya Iya, kacang iya atom, atom, nah itu iya, bahasa iya, kimia itu ternyata iya, bisa membuat siswa juga iya, kesulitan iya, gitu ya. Karena benar. ada istilah kimia yang Mm-mm. ternyata sama dengan kehidupan sehari-hari tapi definisinya beda Iya, seperti itu. definisinya sangat berbeda sehingga memang kadang siswa jadi sulit nih karena yang di realnya dia sudah lihat seperti itu, ketika di konsep dan materinya berbeda dia, sehingga memang ada beberapa yang sulit untuk menerima gitu ketika materi itu kita sampaikan. Biasanya Ibu dalam pembelajaran di kelas selain praktikum itu kemudian dalam konsep hitungan seperti apa Bu? Apakah diselingi dengan ada lembar kerja yang harus diberikan ke siswa atau seperti apa? Eh, saya mungkin guru yang beruntung ya Bu, karena sejak awal ketika kita menempuh pendidikan di jurusan program studi kimia Universitas Palangkaraya, memang sejak dulu kita memang diajarkan untuk ketika melakukan pembelajaran selalu menyediakan lembar kerja. Ya, sehingga memang siswa menjadi terarah apa yang dilaksanakannya, juga menghantarkan mereka memperoleh nih langkah-langkah, kemudian pemahaman yang kita harapkan nanti memang bisa maksimal ketika kita menyampaikan materi itu. Kemudian juga kita juga diajarkan melakukan pembelajarannya kan ada variasi, mungkin sambil ada yang
ditambah lagu, mungkin games Games, ya ada seperti itu games ya. ya. Walaupun Baik. sederhana, apalagi sekarang kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang memang menyediakan games yang memang bisa dikembangkan oleh guru, kuis gitu ya. Kuis. Ya, kayaknya siswa itu sekarang karena basic mereka memang di gadget ya, Bu. Memang Gen seperti Z ya. iya anak ya. Sepertinya memang mereka harus arahnya pembelajaran memang sudah ke sana. Buku-buku mungkin eh, harus dalam bentuk e-book gitu ya. Jadi mereka bisa sambil membaca kemudian. Sebenarnya seperti di SMK materi itu kan tidak banyak dan tidak sulit sebenarnya, tidak ada yang eh, laju reaksi, kemudian misalnya radio kimianya tidak ada, jadi sebenarnya relatif mudah. Anak-anak itu siswa sangat mudah untuk menemukan materi itu di Google kan hanya buka sedikit dimasukkan kata kuncinya dari materi itu sangat mudah. Jadi hanya mungkin tantangannya di SMK itu melakukan pembelajarannya memang yang menarik dan bermakna, Bu, seperti itu. Iya, berarti dalam keseharian di proses belajar mengajar mereka diizinkan untuk membawa gadget Iya, supaya mereka bisa membuka iya, berbagai referensi gitu ya iya, yang menunjang proses pembelajaran. iya. Menurut saya karena pada saat zaman sudah seperti ini, tentu hal tersebut kita perbolehkan ya Bu, karena memang terkadang juga itu membantu kita dalam hal melakukan pembelajaran, karena terkadang kalau membaca di buku, terkadang juga buku kalau di SMK itu hampir sulit kita menemukan buku pembelajaran kimia. Apalagi sekarang kimia itu kan sudah digabung dalam mata pelajaran Project IPAS. Jadi Project IPAS IPA, dalam kurikulum iya Merdeka dalam ya. kurikulum Ya. Merdeka sudah berubah dan muatan kimia itu hanya materi dan perubahannya. Jadi memang tuntutannya karena materi itu kan relatif mudah nih untuk Ya. anak-anak. Jadi memang bagaimana lebih menekankan ke project yang mereka lakukan, kemudian pemahaman mereka terhadap materi itu dan juga ketika nanti hasil project itu memang dekat dengan kehidupan mereka dan ketika project itu mereka lakukan, mereka bisa setidaknya kimia itu menjadi solusi dalam kehidupan mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Saya kira itu. Jadi penasaran tuh seperti apa proyek di dalam kimia Iya, itu, karena beberapa ini curhatan dari teman-teman itu agak sulit katanya iya, membuat proyek P5 iya, apalagi kimia benar-benar. seperti itu. Eh, Boleh diceritakan Bu? iya, baik. Kemarin kalau materi dan perubahannya itu dia arahnya proyeknya yang diarahkan dari kurikulum itu adalah pemisahan Misalkan campuran. Eh, jadi anak-anak kalau di tempat saya ya Bu, anak-anak pertama itu mereka dibawa untuk melakukan contoh dari pemisahan campuran itu mereka sudah tahu nih bahwa ada salah satunya dengan kromatografi kertas. Karena mengingat tadi di sekolah saya tidak ada lab ya Bu, jadi memang kromatografi kertas itu bisa dilakukan. Kemudian mereka juga dibawa ke kehidupan nyata bahwa memang di lingkungan sekitar kita terutamanya di Kalimantan kan ada sungai nih Bu. Kemudian sungai ini keruh nih. Gimana mereka nanti bisa air ini bisa layak konsumsi. Lalu anak-anak diberikan eh, pertanyaan, pemantik, kemudian mereka juga, oh iya ya ada PDAM gitu, ternyata nanti air sungai itu bisa bersih gitu. Kira-kira kenapa dasarnya? Oh ternyata air sungai itu adalah campuran, sehingga melalui proses yang namanya pemisahan, dia bisa menjadi jernih gitu ya dan layak dikonsumsi. Nah anak-anak dibawa untuk melakukan proyek secara mandiri, melakukan pemisahan penjernihan air. Kemudian ada juga siswa yang memilih untuk ketika dia melihat eh, di lingkungan sekitarnya banyak tanaman serai gitu. Kemudian ada beberapa yang punya di depan rumahnya ada pohon kayu putih gitu. kayu putih Oh, ya. kira-kira karena ketika dia melihat ada destilasi gitu, bisakah dilakukan ini? Ternyata banyak tutorial kan sekarang di YouTube. Ternyata
banyak alat destilasi yang bisa mereka buat nih secara mandiri. Destilasi sederhana Kemarin ya, juga tidak ada yang sendiri. melakukan Oh, itu. sudah ada ya, Bu? Iya, Oh, dan memang ada ada hasilnya ya. hasilnya Oh, ya. oh, oh. Kemarin mereka mencoba menyuling serai dari yang dibawa gitu. Memang Menjadi ada. minyak Ya, serai. dan mereka sangat itu antusias. Oh, ternyata bisa ya, Bu, dari sini. Oh, ternyata tadi bisa airnya mengalir gitu di dalam melalui selang yang Alat. kecil itu, kemudian pendinginannya menggunakan es. Mereka memang semangat, kemudian bawa kompor gitu kecil dari rumah. Memang hal-hal seperti itu memang menarik ya ternyata untuk dilakukan, dan anak-anak memang sangat antusias untuk melaksanakan itu. Mereka mau membawa alat bahan dari rumah, menyiapkan, ya. Eh, Terkadang hal-hal yang tidak guru pikirkan mereka bisa. Saya selama ini jujur tidak pernah nih membuat alat destilasi ini, Bu, secara sederhana. Tapi mereka baru pertama gitu bisa, ya? Bu, itu mudah gitu. Ternyata Langsung bisa, dibuat. iya, dan bisa dibuat dan bisa digunakan. Murah, Iya, ya, murah. murah. Hanya modal selang kecil dari plastik itu, kemudian menggunakan kaleng bekas. Kaleng bekas. Mereka Iya. bisa, kemudian es kan untuk pendinginannya, ternyata mereka bisa Bisa menghasilkan. bisa menghasilkan minyak seperti itu. serai yang Iya, ada. benar. Dia benar-benar melakukan. Kalau selama ini sebelumnya saya kebanyakan kan kita hanya menjelaskan nih, saya hanya menjelaskan nih pemisahan campuran terdiri dari ini, kemudian caranya seperti ini. Tapi melakukannya itu sangat jarang karena sepertinya sulit gitu. Sepertinya alatnya tidak ada. Ternyata ketika anak-anak diberikan project, ternyata kreativitas mereka tuh melampaui ekspektasi gurunya ya. Ternyata mereka bisa melaksanakan. Ya. Projectnya itu kita berikan tuntunannya atau dibebaskan siswanya Iya. untuk memilih. Iya. Kemarin siswa itu memilih, kita memang membatasi topik ya, Bu, penjernihan air. Kalau pengalaman saya, mungkin kawan-kawan di luar mungkin bisa memiliki ide, nanti bisa kita sharing ya, dan mengembangkannya. Kemarin memang baru kita coba untuk dua percobaan itu, dua topik, penjernihan air dan destilasi. Anak-anak memilih dan mereka yang menentukan langkah-langkahnya, kemudian alatnya seperti apa, namun tetap dikonsulkan kepada gurunya berdasarkan jadwal proyek yang ada di dalam langkah-langkah melaksanakan project based learning. Project learning. Iya. Itu berarti projectnya blok gitu ya, jadi Iya. di akhir semester dilakukan. Oh, tidak. Setiap Iya, minggu. karena di satu semester itu kan ada beberapa muatan IPAS itu yang diajarkan ya, Bu. Pertama itu muatan biologinya, kemudian kimia itu muatan yang kedua dalam proyek IPAS. Jadi memang misalnya dalam perencanaan kita dilaksanakan dalam 1 bulan untuk kimia, berarti memang selama 1 bulan itu kita khusus membahas dari awal memang sampai nanti proyeknya selesai. Seperti itu. Jadi bukan sistem blok tapi Iya. setiap Iya. 1 bulan untuk biologi. Iya, sesuai perencanaan kita ya. Iya, sampai Jadi nanti ya. jadi setiap dalam dalam 1 semester iya, itu setiap bulannya ada proyek P5 iya. seperti itu ya. Bukan P5, Bu. Kalau IPAS itu IPAS memang proyek mata pelajaran tersendiri pelajaran ya. tersendiri. Berarti Kalau beda dengan iya, beda P5. dengan P5. Iya. Kemudian untuk tadi Ibu menjelaskan kalau metode pembelajarannya kurang memfasilitasi siswa untuk Iya. memperoleh pengalaman. Mungkin bisa diceritakan seperti Iya. apa, Bu, selama ini, dan apa kendalanya sehingga tidak bisa memilih model yang sesuai dengan Iya. siswa. Memang sebelum dilaksanakannya mata pelajaran proyek IPAS ya, Bu, tidak ada tuntutan kan bagi untuk melakukan proyek gitu. Jadi terkadang guru ketika materinya misalnya materi dan perubahannya hanya disampaikan melalui diskusi, kemudian ceramah, hanya ditampilkan, tidak sampai ternyata di setiap bagian itu kan mungkin bisa dilakukan percobaan. Misalnya dari materi, mungkin anak-anak langsung membawa
atau dia langsung dibawa keluar gitu. Itu yang selama ini tidak dilaksanakan oleh, khususnya oleh saya. Kemudian ketika hanya pemahaman-pemahaman ya Bu, nanti dia mencatat. Kemudian ketika evaluasinya juga tidak ada tuntutan dia harus memahami lebih, karena terkadang kan pertanyaannya hanya pengertian materi adalah, contoh materi adalah terlalu sederhana sehingga memang eh, ketika materi itu sederhana tidak ada membuat pembelajaran itu lebih menjadi sesuatu yang dekat gitu. Jadi hanya ceramah, diskusi, kemudian membahas soal. Nah, hal-hal seperti itu memang seperti tidak ada tantangannya untuk siswa kan? Apa karena memang tuntutan kompetensi dasarnya atau bagaimana sehingga Iya. lebih Terkadang sederhana? kalau di SMK itu kan sederhana nih kompetensi dasarnya. Hanya dia misalnya menyebutkan, Oh, iya, bukan menyebutkan, menganalisis iya, atau tidak menganalisis. Jadi memang terkadang karena terlalu mudah mungkin tuntutannya, eh, sehingga guru juga tidak terlalu menantang siswa. Nah, tapi ketika kurikulum merdeka ini memberikan kita peluang ya Bu untuk mengembangkan materi itu, ternyata banyak hal-hal yang mungkin bisa dieksplor. Ketika dia menyebutkan materi ini hanya apa-apa saja gitu, ternyata boleh nih kita buat pengalamannya seperti apa gitu yang memang memacu dia untuk, karena itu tadi di LKPD tadi kita bisa buat ya tantangannya lebih gitu, dia tidak hanya menyebutkan tetapi mungkin eh, dari literasinya kita bisa buat dia gunanya itu untuk apa, kemudian dalam kehidupan nyatanya apa. Iya, kaitannya. iya, memang sekarang eh, kemajuan pendidikan ini kan terus ya Bu, sehingga memang menantang guru juga untuk bisa melakukan nih yang lebih, sehingga memang makna pembelajaran yang didapat siswa itu tentu lebih banyak, dan mereka juga lebih tertantang nih untuk, oh tidak hanya cuma menyebutkan, tidak cuma hanya menjelaskan gitu, tapi dia bisa mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya itu ya Bu, tuntutan dari kurikulum merdeka kan seperti itu. Apa sih yang dekat dengan siswa, dan memang maunya kita pembelajaran itu memang yang bermakna dan berpusat di kebutuhan siswa. Jadi Ibu menyebutkan ada literasinya dalam ini ya, lembar kerjanya Iya. tadi ya. Literasinya seperti apa? Apakah ada wacana yang dimasukkan ke dalam Iya. LKPD-nya atau ada link yang mereka baca gitu atau Iya. Terkadang memang di LKPD kita buat wacana nih, seperti misalnya perubahan ya, tentang es krim mungkin yang memang dekat dengan mereka. Kemudian ada juga link yang bisa mereka baca gitu, yang bisa kita selipkan di dalam LKPD. Kemudian untuk mereka juga diberi kesempatan, misalnya mereka menemukan link yang lain nih, atau dia punya buku nih, buku di sekolah mungkin ada, walaupun terbatas, tetap kita pinjamkan kepada siswa. Oh, apa sih yang bisa mereka baca gitu. Terkadang ketika kita memberikan literasi itu ada contoh-contoh nih yang baru gitu, yang berbeda dari misalnya kita buat mereka dalam kelompok nih, ternyata ada yang baru, Bu, ternyata zat ini gitu, ternyata oh di sana dulu ada kandungannya seperti ini, ternyata anak-anak tertarik mengeksplor, dan mereka juga memiliki tiba-tiba tuh ada nih sesuatu yang baru gitu. Saya juga terkadang nggak tahu nih, Bu, ternyata zat ini ada terkandung di sini. Wah, gurunya juga baru tahu nih, ternyata anak-anak, ya juga ya, belajar hal iya, yang gurunya baru? juga belajar, oh iya, ibu juga baru tahu. Kemudian kadang-kadang ketika mereka membaca kan muncul pertanyaan-pertanyaan yang eh, tidak terduga juga. Misalnya kita belum membahas zat yang itu, mereka sudah bertanya, ibu kalau di ini helium tuh apa gitu. Ketika siswa-siswa yang memang khusus, kalau IPAS kan memang di kelas 10 Bu. Dari SMP mungkin mereka sudah belajar ada dasar IPA-nya, kimianya. Saya dulu pernah loh Bu menguji asam basa, terus teman yang lain asam basa atau apa saya belum pernah gitu. Terus ada yang cerita, kemudian kertas lakmus ketika nanti, oh ya nanti boleh kan dibaca lewat eh, di HP masing-masing, kemudian cari, oh ya.
anak-anak kita ajak untuk sukalah membaca gitu ketika generasi sekarang itu em, apa Gen iya Gen rajinnya membaca itu mungkin kita membiasakan mereka ketika cuma baca di atas-atas kan Bu, ketika misalnya kita WA di grup. Nanti bertanya lagi, makanya memang kita upayakan memang anak-anak juga melalui pelajaran kimia khususnya itu memang bisa membantu mereka, menuntun mereka untuk juga menguasai ini kemampuan literasi. Adakah kendala semua ini Bu untuk meningkatkan minat baca anak-anak karena mereka kan Gen Z yang Iya, terbiasa dengan iya, gadget yang iya, informasi yang singkat, video iya, mereka terbiasa gitu melihat iya, informasi singkat melalui video iya, singkat. benar. Memang sulit Bu, ketika baru gitu ya, mereka udah tanya itu apa Bu? Loh kan di situ ada gitu. Nanti ketika petunjuk di LKPD juga nih dari awal itu nanti dilakukan ya, misalnya diteteskan atau diaduk gitu. Mereka masih bertanya nih karena memang, tetapi ketika lama kelamaan memang siswa akan terlatih ketika dia terlatih menggunakan LKPD. Oh nanti ada pertanyaan awal yang memang harus kita jawab. Jadi memang dia polanya mengikuti sepertinya kalau sudah satu kali, dua kali, tiga kali dia sudah dalam kelompoknya tuh sudah siap nih melakukan. Jadi Seperti pembiasaan iya, sebetulnya pembiasaan ya. sebenarnya iya. Setiap kali pembelajaran kimia dikasih wacana atau Iya, dikasih bahan yang harus mm-mm. mereka baca Iya, gitu. benar. Terbiasa. Iya, Dibacaannya juga yang singkat ya Bu ya, iya, jangan iya, berapa halaman iya, dibaca itu iya, sepertinya benar-benar. siswa akan Iya, bosan. iya, Baru setengah halaman mungkin akan bosan iya. karena melihat tebal Mm-mm. Mungkin bacaannya. wacana-wacana seperti misalnya hanya 2 paragraf gitu ya Dua Bu, paragraf. tapi diikutkan di situ ada gambarnya menarik. Misalnya kita wacana tentang sungai gitu ketika pemisahan campuran. Eh, kita tinggal di Kalimantan dekat dengan sungai kan gitu, jadi hanya beberapa paragraf. Terus airnya seperti apa kondisinya, terus ditampilkan. Langsung kita arahkan mereka ke pertanyaan-pertanyaan gitu yang memang masih berkaitan dengan wacana tersebut. Ya, kalau banyak mungkin mereka juga nggak terbaca mungkin seperti itu karena mereka tidak biasa ya Iya, cepat membaca yang bosan banyak. memang Iya, maksudnya iya. baca halaman yang Sepertinya banyak. mereka tuh cepat melaksanakan itu kalau langsung melakukan ya Bu. Kalau Oh, masih membaca gitu lebih sulit mereka. Tapi kalau misalnya ketika wacana itu tidak panjang, kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan terkait wacananya, mereka langsung nih berdiskusi dengan temannya, kemudian mencari juga di literatur yang lain kan, di perangkat yang lain, sehingga memang sedikit-sedikit gitu mereka ada lah mendapatkan literasinya dalam pembelajaran. baik, tadi Bu menjelaskan tentang LKPD yang memuat wacana dan memuat tuntunan ya, apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, dalam LKPD-nya sendiri ada memuat evaluasi juga Bu sekalian untuk menilai konsep siswa sudah bagus atau belum, sudah Ya, mencapai tujuan pembelajaran atau ya. belum. Kalau saya menyusun LKPD-nya di dalam situ memang ada soal-soal ya Bu yang memang menuntun mereka untuk memahami lebih dalam konsep yang diajarkan. Untuk evaluasi biasanya saya melakukan terpisah tidak di dalam LKPD tetapi ada soal tersendiri di awal dalam pretest, kemudian Yes, nanti post test saya proses. berikan. Kalau saya biasanya tidak terlalu banyak, biasanya soal yang diberikan mungkin 1 sampai 5, tetapi ketika menyusun soal memang mencoba untuk membuat soal yang menggali pemahaman mereka lebih dalam. Walaupun seperti tadi yang kita bicarakan di SMK itu materinya sederhana ya Bu dan tuntutan kompetensinya tidak terlalu tinggi gitu. Hanya mungkin menjelaskan, menyebutkan, tetapi kita coba membawa siswa di soal pretest dan post-testnya itu memang soal yang lebih kompleks yang memang membawa mereka ke pemahaman yang lebih terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Saya yang melatih mereka buat berpikir
tingkat Iya, tinggi iya, seperti iya, itu ya. iya, Bisa dibilang itu soal HOTS yang iya, dibuat. iya. Tapi bisa Bu mereka menjawabnya. Bisa, karena ada sebagian yang bisa, walaupun ada juga pasti nih yang tidak bisa, karena walaupun sudah nih dibuat mereka berkelompok ya Bu, sudah dibantu oleh berbagi dengan teman-temannya yang bisa, memang ada satu, dua, tiga orang yang memang tidak bisa gitu pemahamannya, tetap tidak maksimal gitu, tetapi sebagian besar siswa itu bisa menjawab soalnya seperti itu. Mungkin itu juga nanti bisa ada teman-teman kemudian Bapak Ibu dosen ya Bu dari UPR mungkin bisa berbagi nanti kepada kami mungkin di acara-acara yang lain ya Bu cara menyusun soal yang hot ya kalau di guru-guru tuh yang terkenal kemudian yang memang menggali pemahaman dan juga seperti menyusun LKPD yang menarik itu mungkin bisa menjadi wacana kita untuk bisa kita lakukan bersama gitu. Iya, Catatan iya, untuk kami juga iya, kebutuhannya itu iya. ya. Baik, Ibu, dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, boleh saya rangkum beberapa Boleh, silakan, hal. Bu. Itu yang pertama tadi permasalahannya ternyata dari siswa itu sendiri, Mhm. ternyata siswanya kurang tertarik di awal ya, Iya, kurang berminat terhadap kimia karena dianggap kimia itu sulit iya, gitu, jauh dari keseharian. iya, Ternyata bisa iya, mereka iya, tertarik dengan kimia caranya dengan mengaitkan dengan keseharian mereka. benar, Kemudian juga dengan melakukan percobaan. benar, benar. Karena siswa SMK lebih tertarik ternyata Iya, untuk melakukan iya, percobaan mereka lebih suka dibandingkan bekerja gitu ya, iya, dibandingkan dibandingkan menjawab, harus dibandingkan eh, mempelajari sesuatu, atau begitu. dibandingkan harus mendengar gurunya Iya, ceramah gitu benar. ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pemilihan metode yang Iya, kurang mengoptimalkan pemahaman konsep benar, siswa benar. karena memang konsep yang diajarkan di SMK Mhm. itu hanya konsep dasar yang eh, masih apa namanya tidak sekompleks Iya, yang seharusnya mereka dapatkan iya, kalau dilihat dari struktur ini iya, apa juga dari tuntutan kompetensi dasarnya juga benar. masih rendah gitu ya. Iya, Kemudian dari alat dan bahan juga mhm. terbatas karena labnya Iya, tadi tidak ada iya, gitu ya. benar. Jadi akhirnya diganti dengan bahan yang sederhana, dengan alat yang sederhana, ternyata Iya, mereka bisa membuat iya, gitu ya. Contohnya benar. tadi alat desilasi Iya, mereka bisa mereka bisa buat. bisa buat. Iya, Kemudian yang terakhir itu tentang evaluasi. eh, Terkait evaluasi ini karena memang tuntutan KD-nya sekali lagi iya, itu tidak terlalu tinggi sehingga evaluasi juga sederhana iya, dibuat. benar. Sehingga kita inisiatif untuk Iya, menyusun soal-soal iya, yang bisa melatih iya, kemampuan melatih berpikir kemampuan berpikir siswa. mereka ya, Bu, ya. Benar. Baik, Ibu, terima kasih setelah berbagi Iya, bersama terima kami. kasih. Sukses untuk Iya, proses belajar iya, mengajarnya, Bu. iya, Ya, baik. Semoga eh, bincang-bincang kita hari ini bisa membawa semangat ya, Bu, untuk kami juga bisa melakukan lebih gitu kepada anak-anak sehingga memang tujuannya untuk pembelajaran yang bermakna, kemudian membekali mereka dalam kehidupan mereka melalui kimia gitu yang khususnya bisa menjadi lebih baik. Mungkin kami nanti terus terus disupport ya Bu oleh UPR beberapa kali diundang untuk siap, kegiatan siap. itu membuka wawasan gitu ketika banyak hal baru dalam pembelajaran yang terus berkembang. Kami sangat apresiasi dengan UPR yang terus prodi kimia khususnya yang membawa guru-guru terus termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik di sekolah. Baik, terima kasih, Bu. Nanti kita buat diskusi yang lebih Ya, menarik untuk podcast berikutnya. Bersedia, Bu, baik. ya? Oh, baik-baik. Kalau memang ada kesempatan, kemudian kalau ada teman-teman lain yang diundangkan, kita bisa nih Saling dibagikan, sharing. ya, di alumni, kemudian di MGMP nih, biar sama-sama kita bisa melihat gitu apa permasalahan, kemudian kawan-kawan bisa berbagi praktik baiknya yang sudah mereka lakukan. Kami dikirimi ya Bu, nanti kalau ada Baik, podcast-podcast yang nanti itu yang sudah dibuat oleh Prodi, kami akan siap nih menyebarkan ke teman-teman. baik. Terima kasih, Bu, sekali Iya, lagi. sama-sama. Ya, demikian tadi podcast bersama Ibu Melanie Florida Anggraini dari SMKN 4 Palangkaraya.